Selamat bertemu kembali, semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Fungsi sistem operasi yang pertama, manajemen sumber daya komputer atau manajemen sumber daya alat perangkat komputasi. Perangkat komputasi itu bisa terdiri dari komputer, handphone atau smartphone maupun tablet. Jadi dengan adanya sistem operasi, maka kita dapat mengatur bagaimana berapa lama perangkat komputasi itu aktif. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Dengan adanya sistem operasi, maka kita dapat menginstal aplikasi lain di dalam sistem operasi tersebut. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Hardware apapun yang dihubungkan pada suatu alat komputasi dapat difungsikan melalui sistem operasi seperti mikrofon, speaker, headset, webcam, dan sebagainya. Yang keempat adalah mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Nah, jadi jenis sistem operasi dapat membuat sebuah perangkat atau hardware yang terhubung itu menjadi optimal fungsinya. Mengatur sistem kerja perangkat. Nah, di sini sistem kerja perangkat yang terhubung dengan alat komputasi dapat diatur sistem kerjanya. Berapa lama harus diaktifkan, kapan harus dimatikan, siapa saja yang boleh menggunakan. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi standalone. Digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Berikut ini gambar dari sistem operasi standalone. Yang ini Windows 11, kemudian Linux, dan Mac OS. Yang kedua adalah sistem operasi Live CD. Live CD berarti hanya membutuhkan perangkat CD DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer atau alat komputasi lainnya untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya cukup kecil, tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD, yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP Live CD, dan lainnya. Jadi sistem operasi ini dapat difungsikan tanpa harus menginstal terlebih dahulu. Cukup memasukkan CD sistem operasi ke dalam DVD-ROM dan kita tinggal menggunakannya saja. Yang ketiga adalah sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah XOS, Linux, JavaOS, dan Embedded Linux. Yang keempat adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service,
sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sistem operasi mobile. Mobile ini berarti jenis-jenis sistem operasi yang terdapat pada handphone, smartphone, ataupun tablet. Yang pertama adalah OS Android atau Operating System Android. Operating System Android ini dimulai pada tahun 2007 dan menggunakan nama-nama unik seperti nama makanan, contohnya cupcake, nugget, pie, Oreo, dan yang terbaru adalah Android N. Android saat ini bisa digunakan untuk berbagai macam perangkat mobile seperti smartphone, smartwatch, dan smart TV. Beberapa smartphone yang menggunakan OS Android adalah Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan lain sebagainya. Tampilan dari sistem operasi Android, operating system Android seperti pada gambar ini. Yang kedua adalah iOS. iOS adalah sistem operasi mobile yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Nama sebelumnya adalah iPhone OS. Sistem operasi ini khusus digunakan oleh perangkat-perangkat mobile buatan Apple, yaitu iPhone, iWatch, iPod, dan Apple TV. OS ini pertama kali dirilis pada tahun 2007 dan bersifat closed source, sehingga perangkat-perangkat dari vendor selain Apple tidak bisa menggunakan mobile OS ini. iOS berada di urutan kedua dari Android dari sisi penggunaannya saat ini. Tampilan dari iOS dapat dilihat seperti pada gambar ini. Yang ketiga adalah Kaios. Mobile OS ini dibangun dari reruntuhan Firefox OS yang merupakan OS untuk perangkat mobile namun telah dihentikan karena alasan ingin fokus terhadap perangkat smart TV. Nah, Kaios bisa dibilang versi baru dari Firefox OS yang mana mobile OS ini lebih ditujukan untuk fitur phone atau biasa kita sebut ponsel fitur. Fitur phone Nokia versi 8110 Nokia Pisang adalah salah satu ponsel genggam yang menggunakan Kaios. Tidak hanya Nokia, vendor lain yang menggunakan OS ini yaitu Doro, Micromax, dan Bill. Tampilan dari Kaios dapat dilihat seperti pada gambar ini. Yang keempat adalah BlackBerry OS. Mobile OS ini diciptakan oleh perusahaan RIM, Research in Motion, yang berasal dari Kanada. Smartphone BlackBerry yang menggunakan OS ini sempat booming sebelum adanya Android dan iOS. Pada tahun 2008, BlackBerry mencapai puncak kejayaannya di Indonesia. Tampilan dari operating system BlackBerry dapat dilihat seperti pada gambar ini. Yang kelima adalah Windows Phone. Windows Phone adalah sistem operasi mobile yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft. Meskipun saat ini masih ada smartphone yang masih menggunakan OS Windows Phone, namun perusahaan Microsoft akan menghentikan seluruh update-nya. Keputusan tersebut diambil karena kurangnya minat terhadap perangkat mobile dengan OS Windows Phone. Tampilan dari OS Windows Phone adalah seperti pada gambar ini. Yang keenam adalah Symbian. Symbian dikembangkan oleh perusahaan bernama Symbian Limited OS. OS ini dirancang untuk perangkat mobile. Masih ingat dengan Nokia N series? Nah, ponsel-ponsel tersebut menggunakan sistem operasi ini. Selain ponsel Nokia, beberapa vendor ponsel seperti Samsung, LG, dan Sony Ericsson juga menggunakan OS Symbian.
Saat itulah puncak kejayaan Symbian berlangsung. Tampilan dari OS Symbian dapat dilihat seperti pada gambar ini. Yang ketujuh adalah Tizen OS. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Samsung. Dengan adanya Tizen, mereka berharap bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap OS Android besutan Google. Bentuk dari Tizen OS dapat dilihat pada gambar ini. Terima kasih dan di-subscribe ya. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya.